Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masya Allah, luar biasa. Allah masih mempertemukan kita semua di bulan Ramadan ini. Bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, bulan yang penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dibalas dengan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah, terlimpah kepada junjungan Habibana Karim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat hingga umatnya sampai akhir zaman. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat, pertolongan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda, anak-anakku dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernahkah kita curhat di media sosial? Ya, mungkin sering apabila kita punya masalah, kita update status, baik itu di media sosial. Ayah bunda, anak-anakku dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah curhat. Tetapi curhatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbeda dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam curhatnya langsung menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini diabadikan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah memperlakukan Al-Qur'an dengan melupakannya, acuh meninggalkannya. Ayah bunda, anak-anakku dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dimaksud dengan mahjura? Mengutip dari Imam Ibnu Katsir menafsirkan kalimat mahjura atau hijrul Quran, orang-orang yang mengabaikan Al-Quran adalah yang pertama, la yasma'unahu fahadha min hijranihi. Orang-orang yang tidak mau mendengarkan Al-Quran, maka ia termasuk yang hijrul Quran. Apalagi di bulan Ramadan sekarang ini, kita seharusnya lebih senang mendengarkan Al-Quran, asyik mendengarkan Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meminta kepada sahabat Ibnu Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, bacakanlah Al-Quran untukku. Kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, ya Rasulullah, bukankah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada engkau? Kenapa engkau meminta aku untuk membacakannya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku lebih senang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan oleh sahabatku yang lain. Ayah bunda, anak-anakku dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senang mendengarkan Al-Quran. Apalagi kita sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu harus lebih senang mendengarkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, yang dimaksud dengan hijrul Quran adalah watarku imanihi. Ia tidak mengimani Al-Quran. Orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, yang tidak mempercayai Al-Quran, orang-orang yang meragukan Al-Quran, maka ia termasuk orang yang acuh
meninggalkan Al-Quran. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kita untuk dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Dzalikal kitab, inilah kitab Al-Quran, la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, menurut Imam Ibnu Katsir menafsirkan kata mahjura adalah watarku tasdiqihi. Ia tidak membenarkan Al-Quran, ia tidak mengimani Al-Quran, ia tidak mempercayai Al-Quran, bahwa Al-Quran itu adalah berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah Al-Quran itu adalah kalamullah? Apabila kita ingin berdialog dengan Allah, apabila kita ingin bercakap-cakap dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan hifdzul Quran adalah watarku tadbirihi wa tafhimihi. Ia tidak mentadaburi Al-Quran, ia tidak memahami, berusaha memahami Al-Quran. Maka ayah bunda, anak-anakku, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan mentadaburi Al-Quran, sesungguhnya kita ingin mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran itu untuk apa? Tujuannya untuk apa? Maka dengan mentadaburi dan memahaminya, kita bisa melakukannya. Yang kelima, yang terakhir, yang dimaksud dengan mahjura adalah watarku amali bihi. Ia tidak mengamalkan Al-Quran. Ayah bunda, anak-anakku, dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudahkah Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan kita? Oleh karena itu, Ramadan adalah momentum bagi kita semua untuk mengamalkan Al-Quran dengan cara menerapkan hukum-hukum Al-Quran, berhukum kepada Al-Quran. Dengan cara tersebut, maka insya Allah keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala akan diturunkan. Oleh karena itu, sekali lagi, mari sama-sama minimal buat kita pribadi masing-masing untuk mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, dan mendakwahkan Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.